Pemirsa, peran jurnalis dari berbagai media menolak rancangan undang-undang penyiaran yang berpotensi membungkam kebebasan pers. Menurut pengamat hukum Wahyu Priyoyatmiko, jika RUU penyiaran disahkan, sedikitnya terdapat 4 hal yang akan memberatkan pers dan adanya RUU penyiaran merupakan contoh pembangunan hukum ortodoks. Gelombang penolakan terhadap rancangan undang-undang atau RUU penyiaran terjadi di sejumlah daerah di tanah air. Para jurnalis dari berbagai media turun ke jalan sebagai bentuk protes terhadap rancangan undang-undang penyiaran yang berpotensi membungkam kebebasan pers. Seperti para jurnalis PWI dan ICTI yang melakukan aksi demo di depan kantor DPRD Kabupaten Nganjuk beberapa waktu lalu, yang menilai RUU penyiaran yang kini dibahas oleh DPR RI dianggap bermasalah. Menurut pengamat hukum Wahyu Priyoyatmiko, jika RUU penyiaran disahkan, sedikitnya terdapat 4 hal yang akan memberatkan pers. Pertama, adanya larangan bagi awak media untuk menayangkan hasil liputan investigasi, padahal hal tersebut bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang pers, yang pada pokoknya tidak mengenal sensor dan pelarangan terhadap karya jurnalistik yang berkualitas. Kedua, RUU penyiaran dianggap mengambil kewenangan penyelesaian sengketa dari Dewan Pers yang secara normatif telah diatur di Dewan Pers sebagaimana dituangkan dalam Undang-Undang Pers. Ketiga, pelarangan penyiaran yang tidak sesuai dengan isi siaran sebagaimana terdapat dalam RUU EQO, misalnya konten yang mengandung unsur mistik, pengobatan supranatural, dan sebagainya. Pelarangan ini dianggap membatasi kebebasan menyampaikan informasi pada masyarakat. Keempat, pelarangan terkait konten dan atau siaran yang bersifat subjektif, menyangkut kepentingan politik yang berhubungan dengan pemilik dan pengelolaan lembaga penyiaran dan penyelenggara informasi digital yang dianggap mengurangi kebebasan pers. Wahyu Priyoyatmiko mengatakan, adanya RUU penyiaran merupakan contoh pembangunan hukum ortodoks, sehingga pembangunan hukumnya dari atas ke bawah tanpa melibatkan komponen sosial dan individu yang ada di masyarakat untuk ikut memberikan kontribusi terhadap RUU penyiaran tersebut sehingga lebih bersifat otoriter. Padahal idealnya di negara demokrasi pembangunan hukumnya dilakukan dari bawah ke atas atau partisipatif. Wahyu Priyoyatmiko mengharapkan kepada pemerintah karena keberadaan insan pers merupakan pilar demokrasi yang keempat yang sangat signifikan sebagai jendela informasi bagi masyarakat. Maka RUU penyiaran yang saat ini sedang digodok pemerintah agar direvisi sehingga tidak memberatkan pers. Bapak, terkait adanya RUU penyiaran yang saat ini digodok di DPR RI, bagaimana pendapat Bapak sebagai ahli hukum, Pak? Ya, sebenarnya persoalan RUU ini mengalami suatu penolakan ya, dengan adanya resistensi dari orang-orang media, dari kalangan pers adalah suatu hal yang bisa dimaklumi dan merupakan hak konstitusional daripada warga pers ya. Nah, dalam pembangunan hukum itu dikenal dua mazhab, ya dua model. Yang satu dikenal model partisipatif, yang satunya dikenal model ortodoks. Nah, ini menurut saya ini adalah contoh dari pembangunan hukum yang bersifat ortodoks. Artinya Dari Nganjuk, Jawa Timur, Bagus Jatikusumo melaporkan.